awalnya sampai bisa masuk ke influencer tuh juga datangnya karena intern sih, Miss. Challenge lebih banyak adalah gimana caranya cari jalan tengah antara apa yang diinginkan sama brand sama gimana caranya influencer ini ngebawain tuh bisa sama-sama ketemu lah ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Spill Profesi Komunikasi, ruang ngobrol santai tapi penuh insight. Oke, di episode kali ini kita akan membahas satu profesi yang sangat dekat dengan dunia digital saat ini ya, yaitu influencer dan community specialist. Nah, salah satunya. Dan profesi yang ada di balik layar campaign sebuah brand, kemudian kolaborasi dengan KOL atau Key Opinion Leader hingga strategi membangun engagement di media sosial. Kita sudah kedatangan satu narasumber yang merupakan sosok inspiratif karena dia adalah salah satu alumni dari Markom Binus yang sangat tidak bisa diam ya kerjanya. Jadi selama kuliah 4 tahun kuliah ya, itu semua kegiatan diikutin. Jadi dari organisasi, himpunan, asisten lab mengajar juga, itu semuanya diikuti. Kita sambut alumni kita tercantik hari ini, iya, Natasha Karisa. Halo teman-teman, hai Miss. Apa kabarnya Natasha? Baik, Miss Nadia gimana kabarnya? Baik juga. Kamu tuh lulusan tahun 2020. 2020 ya, Yes. berarti sudah lumayan lama ya, Iya. udah hampir 6 Cukup tahun ya, Miss. Cukup. Iya. Jadi pastinya sudah banyak ya hal-hal yang diikuti selama lulus kuliah tuh pasti perjalanannya udah cukup panjang. Nanti kita bahas ya perjalanannya Natasha tuh ngapain aja Boleh dong. selama lulus kuliah. Apalagi sekarang kita juga pengen tahu ya. Sekarang Natasha ini berkarir sebagai project manager di Super Fantasi yang merupakan bagian dari MTech Group. Wah, grup besar nih. Wah, kayaknya nggak main-main nih pekerjaannya nih ya kan. Aduh. Kita jadi dari mungkin boleh nanti diceritain ya perjalanannya mulai dari intern gitu kan. Kalau di Binus kan kamu kemarin kuliah 2,5 tahun kemudian langsung intern 2 kali ya. Iya betul. Including kamu juga menjadi asisten lab untuk public relations ya. Yes. Mengajar juga ya. Betul. Itu kayak 24 jam cukup ya sehari. Cukup dong. Wow. Keren ya, satu hari itu bisa banyak banget yang dikerjain sama Natasha. Mungkin kamu kayak jumper gitu ya, sehari bisa ngapain aja, abis ini kesini gitu ya. Bener. Kurang kegiatannya kurang kayaknya, Miss. Wah, tapi kamu enjoy banget ya. Pernah sakit tipes gitu gak sih, Nat? Kalau sampai masuk rumah sakit alhamdulillah enggak. Enggak ya. Tapi berarti kamu bisa manage waktu dengan sangat baik ya. Amin. Semoga tujuannya sih itu ya, semoga ya. Arahnya ke sana. Boleh dong Natasha dijelasin dulu, diperkenalkan diri dulu. Kamu sekarang kerjanya apa gitu kan. Terus what makes you until you now. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Natasha Karisa. Aku Binusian 2020, lulusnya di zaman pandemi ya berarti. Betul ya, betul pas pandemi ya. Iya, pas zaman Covid. Jurusan marketing communication, ngambil penjurusannya marketing PR. Marketing PR. Betul, di Alam Sutra. Waktu itu di Binus Alam Sutra. Nah, kalau perjalanan karirnya sendiri sebenarnya awalnya sampai bisa masuk ke influencer tuh juga datangnya karena intern sih, Miss, sebenarnya. Jadi kan memang dari awal tuh Binus kan memang ada program internnya. Betul. 2000 berapa itu ya? 2019 kalau nggak salah ya, pada masa itu ya. Iya. Semester 6 apa? Semester 6-7 ya. Iya, kayaknya aku tuh masih, iya benar. Oh, kamu masih yang 5-7 ya? Betul. Jadi benar, berarti semester 7 itu aku ya? Semester 7, jadi kuliah 1-4, kemudian semester 5 kamu internship, semester 6 balik kuliah lagi, 7 internship lagi. Betul. Oke, panjang banget ya perjalanannya. Lalu terus gimana tuh? Nah, terus habis itu kesempatan intern aku di semester 7 itu alhamdulillah aku internnya dapat di L'Oreal. Aku ingat Miss Nadia pernah datang. Aku visit ya waktu itu ya. Bener. Seneng banget ya. Jadi kita memang kalau ada mahasiswa yang magang di tempat yang bagus nih, kita pasti visit ya. Sambil kita tuh benar-benar ngeliatin ya, anak ini ngapain ya di sana? Beneran kerja nggak nih? Ternyata tuh bener-bener sibuk ya dan sangat bisa
catch up dengan kehidupan di L'Oreal sana ya. Iya. Ya, terus gimana? Aduh seru banget tuh pas waktu itu. Betul. Nah jadi itu Mm-mm. pas masuk salah satu role-nya adalah si Mm-mm. KOL ini. Jadi pertama kali aku oke. mengenal si influencer Mm-mm. adalah ketika Mm-mm. intern Mm-mm. di L'Oreal itu, dan role-nya ternyata yang terpilih adalah untuk itu, ngurusin si influencer. Oke. Gitu. Long story short kan kalau kita magang tuh 6 bulan ya. Betul. Alhamdulillah mungkin baik ya aku Mm-mm. orangnya gitu. Iya, berprestasi. Tidak perlu diragukan lagi ya. Oke. Terus dalam perjalanannya sambil ngerjain skripsi tuh ditawarin untuk diperpanjang internnya. Jadi aku di L'Oreal tuh 1 tahun 6 bulan ngerjain intern yang wajib. Terus sambil ngerjain skripsi aku tetap ngelanjutin internnya. Oke, benar-benar gak bisa diem ya kamu ya. Nah, Baru deh ternyata selebihnya keluar dari situ perjalanan karirnya jadinya lebih banyak mengerti tentang si influencer ini. Oke. Gitu Miss. Sedikit banyak tuh boleh dong dijelasin kamu Boleh. tuh berkaitan sama influencer tuh ngapain gitu. Oke, kalau misalnya di pekerjaan aku yang sekarang berkaitan dengan influencernya, jadi kan banyak banget brand-brand tuh yang pengen banget kerjasama sama influencer. Oke. Pengen banget punya kayak strategic communication-nya tuh kayak gimana sih kalau misalnya bikin komunikasi dari KOL gitu. Nah, aku di Super Fantasy ini kita coba untuk bikinin strategic communication-nya lah ya. Oke. Kayak penyambung gimana caranya apa yang mau disampaikan sama brand itu bisa disampaikan sama KOL, tapi juga kita bisa ngasih tahu apa sih yang lagi trending di KOL sekarang, KOL-nya siapa ya yang bisa dipakai nih untuk brand ini gitu. Jadi sebagai jembatan ya antara brand sama influencernya juga. Oh, berarti including kamu mikirin dong ya siapa aja yang cocok, kemudian bentuk konsep komunikasi yang akan disampaikan seperti apa. Betul. Dan itu pun kayak cocok nggak nih sama influencer ini gitu ya, dan sama brandnya juga cocok nggak gitu. Jadi menjembatani dua pihak itu ya. Oke. Kalau misalnya dari kayak gini nih, dari posisi kamu berkaitan sama influencer dan brand juga, apa sih challenge-nya? Kan pasti kayak wah, menyatukan dua pihak itu kan pasti nggak mudah ya. Betul. Kayaknya kalau misalnya ngomongin komunikasi, challenge-nya adalah kita kerjanya sama manusia kan ya Miss. Jadi challenge-nya paling utama adalah dalam komunikasinya itu sendiri gitu. Kita nentuin gimana caranya berkomunikasi yang baik ke influencer ataupun dari brandnya sendiri. Karena kadang mungkin kalau dari sisi brand mereka pengen punya hal-hal yang udah saklek banget harus disampaikan dengan tata cara yang kayak gini gitu. Sedangkan dari sisi influencer dia tahu gimana caranya si audiens ini menerima informasi kayak gini, nggak akan kena nih sama audiens mereka gitu. Jadi challenge lebih banyak adalah gimana caranya cari jalan tengah antara apa yang diinginkan sama brand sama gimana caranya influencer ini ngebawain tuh bisa sama-sama ketemu lah ya. Oke. Nah prosesnya berarti dari awal mencari pitching influencernya sampai akhirnya kayak pas take kontennya, shootnya, apakah kamu masih terlibat sampai sana? Tergantung scale campaign-nya. Kalau misalnya scale campaign-nya agak besar banget, kayak kita waktu itu syuting dan itu kita akan temenin prosesnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau campaign-nya misalnya bentuknya always on ya, kayak campaign reguler aja, itu biasanya kita bantu jaga dari sisi nanti brandnya approve dulu briefnya seperti apa, nanti dari influencer bisa share storyline dan segala macam gitu. Oke, berarti kamu harus tahu seluruh influencer di berbagai industri. Iya. Karena kan brand yang hiring dari tempat kamu tuh kan pasti beragam ya. Iya. Bisa apa aja tuh yang paling jauh banget nih dari yang keseharian kamu, kan mungkin kalau kita perempuan biasanya lebih ke beauty, fashion. Nah, apa yang pernah kamu pegang? Benar. Jadi karena aku awalnya tuh ngerjainnya banyak beauty, jadi pengetahuan aku juga awalnya banyakannya di beauty. Tapi sekarang in reality iya, jadinya bisa banyak banget. Itu ada yang kayak tentang komunitas motor gitu kan. Maksudnya kita cari orang-orang yang motor banget atau kayak orang-orang yang suka adventure mendaki gunung gitu kan. Aku banget tuh si mendaki gunung. Iya, dan kita harus tahu pasarnya mereka ke siapa aja. Betul. How do you manage it? Maksudnya gimana sih cara kamu bisa tahu gitu kan? Apakah kamu spend so much time in social media? Asik.
spend so much. Sebenarnya sekarang tuh jadinya kayak agak ke mix ya, Miss. Maksudnya ngelihat sosial media itu tuh bukan ngelihatnya sebagai hiburan, tapi juga ada sesuatu yang dilihat gitu. Observing juga Observing juga. Sama untuk ngelihat dari kategori-kategori yang berbeda, aku coba ala-ala gitu ya, untuk menjadi orang itu kayak oke, kalau gue adalah seseorang yang suka naik gunung gitu, apa ya yang biasanya gue konsumsi gitu. Things gitu sih. yang jauh banget dari hobi kamu, jauh banget dari interest kamu, tapi tetap harus kamu jalani dan kamu justru menjembatani hal-hal tersebut ya. Yes. Lucu juga ya. Bener. Jadi kayak tahu banyak hal ya. Yes. Dan maksudnya gini, pas kamu selesai dari L'Oreal itu kan selama 6 tahun ini kamu nggak langsung di sini betul. dong. Nah, kamu kemana dulu tuh? Oh, aku abis dari L'Oreal, habis itu aku sempat kerja di media, di CXO Media. Medianya Gen Z juga ya gitu. Iya, cocok banget ya. Terus habis itu pindah ke Grup M, ke agency, ke digital agency. Di situ aku mau hampir 2 tahun. Sampai akhirnya aku di Super Fantasy ini udah jalan mau 3 tahun sih. Oh my god. Udah lama juga ya. Iya, cukup ya. Udah banyak banget pengalamannya. Jadi memang so far yang kamu jalani bidangnya masih sama ya. Betul, masih sama-sama digital dan influencer gitu. Berarti kamu kenal banyak influencer dong? Kenal, cukup. Harus kenal ya, mau nggak mau karena dari sini. Nah, dengan kamu melakukan hal ini nih, mencari KOL, menghubungkan dengan brand juga gitu ya. Kira-kira masukan dari Umi nih, masukan dari lupa lagi. Masukan dari Natasha nih untuk teman-teman mahasiswa ya. Kira-kira ini kan bidangnya komunikasi banget ya, markom banget tuh. Untuk bisa menjadi KOL spesialis, let's say, skill apa sih yang diperluin? Skill yang diperluin dari soft skill dulu deh mungkin. Ngulik ya, maksudnya kayak jangan curiosity ya. Curiosity-nya tuh coba aja hal yang baru, terus-terusan coba, apalagi pas masih kuliah, karena kan tadi Miss bilang ya agak aktif ya. Iya, aktif banget ini. Jadi tapi menurut aku itu yang berguna, berguna banget ketika masuk ke dunia kerja gitu, karena semua orang tuh kuliah mungkin jangka waktunya mungkin bisa sama, bisa beda, tapi apa sih yang ngebedain kamu sama orang-orang yang lain adalah pengalaman yang mungkin mereka belum lakuin gitu. Jadi selama di kuliah coba curiosity, terus berani coba hal yang baru juga, sama ngeliatin tren-tren juga sih. Maksudnya aku juga nggak pernah nyangka sosial media yang ternyata yang kita ngelihatnya mungkin sebuah hiburan tuh ternyata kita juga bisa mencari uang dari situ, menjadi gitu. ladang penghasilan gitu. Yang cukup promising ya. Berarti salah satunya untuk soft skill, punya rasa ingin tahu yang besar ya. Jadi benar-benar harus banyak-banyak baca, banyak-banyak melihat sekitar gitu ya, terutama di sosial media. Nah, kalau misalnya dari segi hard skill yang paling dibutuhkan tuh apa? Hard skill yang paling dibutuhkan apa ya? Sebenarnya menurut aku pelajaran-pelajaran di kampus tuh sangat amat membantu ya. Selama kuliah tuh pelajaran-pelajarannya sangat amat membantu. Tapi apa ya? Misalnya harus bisa satu tools tertentu, atau paling nggak bisa bikin presentasi. Iya itu ya kan, itu benar ya. Jadi storytelling adalah hal yang paling penting sih menurut aku. Storytelling ya. Bisa menceritakan. Karena kalau misalnya, karena kita pengen menceritakan sebuah brand, jadi kalau punya skill storytelling itu bisa di-amplify kemana-mana. Kebuat presentasi juga jadi punya alur, ketika kita present dan ngomongnya juga jadinya punya alur. Berarti untuk pekerjaan Natasha sendiri itu batasnya sampai benar-benar pitching dengan brand dan KOL. Tapi kalau untuk kayak bikin storyboard itu segala macam, itu udah ada tim lain atau kamu juga ikut terjun? Kalau sebenarnya sampai selesai campaign-nya sih. Jadi dari pitch deck, terus kita present ke klien, kita pilihin KOL-nya, di log influencer-nya segala macam.
Tapi biasanya kalau pembuatan storyboard kan ada sisi dari influencer yang akan bikin. Nah itu kita bisa bantu ngejagain sih sampai akhirnya jalan dan kita ukur keberhasilan dari campaign itu gimana sih so far gitu. Ada sampai reportingnya juga sih Miss. Oh oke. Jadi sampai akhir kamu juga harus bisa bikin laporan ya. Betul. Apa aja nih yang sudah dikerjakan, terus kemudian outputnya apa aja yang sudah didapatkan. Yes. Nah oke, including maksudnya kayak value-nya sampai sejauh mana sih yang didapatkan. Oke, karena kan itu kunci keberhasilannya itu ya dari mana gitu kan kelihatan. Oke. Nah yang paling menyenangkan dari pekerjaan kamu ini apa sih? Kayaknya kelihatannya happy aja gitu. Yang paling menyenangkan adalah explore ya, maksudnya bisa eksplorasi ide-ide yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Terus bisa ketemu sama banyak orang baru, ketemu banyak influencer, banyak gosip-gosip underground itu ya yang terjadi. Behind the scene-nya udah ketahuan ya. Gitu Oke. Tapi by the way, Natasha ini kerjanya tim kan ya, barengan ya. Betul. Ada berapa tim dari tempatnya Natasha? Secara tim project itu tuh ada 4 tim. Tapi di tim aku sendiri tuh kita ada 4 orang. Jadi kita berlima sih. Aku ada 4 ada. Jadi Natasha sebagai project manager, ada AE. Ada AE-nya ada 4. Oh, AE-nya ada 4 untuk yang bantu pitching ya. Kemudian nanti dalam 1 minggu tuh bisa pegang berapa project tuh? Cukup ya. Dalam 1 minggu tuh masing-masing tim aku biasanya satu-satu tuh mungkin pegang sekitar 4-5 project per orang gitu. Oke. Jadi lumayan ya. Lumayan. Apalagi nih dikit lagi mau puasa, Ramadan, Lebaran, itu pasti udah banyak banget ya. Bener. Oke. Sibuk banget nih pasti. Oke, kalau mungkin pertanyaan terakhir nih ya, challenge-nya apa sih yang kayaknya benar-benar wah ini kan tadi kita ngomongin senang-senangnya ya. Hal sad story-nya ada gak sih? Sad story-nya? Kayaknya kamu happy aja ya. Pikir sad story-nya apa kamu sudah berdamai dengan itu semua? Iya. Mungkin karena menurut aku ya namanya pekerjaan pasti ada yang nggak enaknya kali ya Miss ya gitu. Cuman so far ya mungkin kalau misalnya karena kita datangnya adalah agency, jadi tugasnya tuh lebih banyak juga buat nyariin klien-klien yang baru gitu. Dan prosesnya adalah ya mungkin sedih ketika kita udah pitch kayak udah ngelakuin segala hal deh untuk itu gitu, tapi by result tuh masih nggak dapet tuh, masih kayak, belum meet the expectation. Betul, ternyata kalah nih, ada yang menang yang lain gitu. Kadang ya itu juga mungkin jadi salah satu resiko yang kita terima gitu kan. Benar. Oke. Jadi salah satunya tetap masih sering ada penolakan tuh. Betul. Masih ada revisi tiada henti tuh masih itu ada. Pasti itu juga. Pasti ya. Jadi kalau masih revisi dari dosen masih nggak apa-apa. Revisi dari klien tuh lebih menyakitkan ya. Iya. Nggak bisa dijual kisah soalnya kalau sama dosen kayak. Iya. Oke. Nah dari segala hal yang sudah dijalani nih Natasha, boleh dong kasih pesan untuk teman-teman mahasiswa nih yang memang kira-kira untuk profesi di agency ya terutama gitu kan. Sekarang kan Natasha udah bisa jadi project manager kan. Nah kira-kira apa sih pesannya buat teman-teman mahasiswa? Buat teman-teman mahasiswa, di waktu yang masih berkuliah ini lakuin apapun yang bisa kalian lakuin sih. Waktunya ketika magang dulu tuh sebenarnya proses aku mencari tempat magang ada sebelum akhirnya nyampe ke perusahaan yang aku pilih. Ada perusahaan-perusahaan yang lain gitu, tapi aku memilih untuk apalagi ya yang kira-kira bisa gue dapetin gitu. Jadi jangan cepet puas, lakuin segala sesuatunya bener-bener dimaksimalkan banget selama kalian berkuliah, karena ini adalah bekal yang sangat amat penting banget dan bener-bener masih bisa kepakai sampai sekarang sih. Apalagi kalau misalnya ngelihat dunianya komunikasi yang setiap hari selalu berkembang dan sangat dinamis. Kita nggak pernah tahu akan ada opportunity apa di depan sana. Jadi selama masih belajar dan waktunya belajar ya dipakai buat belajar. Oke, prepare sebanyak-banyaknya skillnya dari apapun, mengembangkan komunitas gitu. Karena memang Natasha ini semuanya dicobain ya. Jadi tadi selain Himkom sama Aslab ada lagi nggak sih?
waktu itu cukup, itu 2 itu Udah cukup. lumayan ya. Ya, benar. Karena memang keduanya itu udah cukup banyak Betul. menyita waktu ya sebenarnya. Tapi Iya. kamu happy ya mengerjakannya ya. Happy. Dan Natasha ini salah satu orang yang temennya tuh banyak di mana-mana gitu ya. Asik, Jadi kayak dia alhamdulillah. bahkan punya panggilan khusus ya. Boleh ya aku spill di sini ya. Mungkin kalau teman-teman tahu nama Natasha agak siapa ya Natasha. Tapi kalau mungkin ada panggilan sayangnya dari teman-teman karena mungkin sosoknya apakah ini agak meragukan sih ya. Sosoknya keibuan, iya. Jadi panggilannya Umi ya. Benar, Iya, jadi untuk teman-teman kuliahan karena Yes. memang segitu dicintainya oleh teman-temannya. Iya. Oke, Natasha thank you so much ya Terima kasih ya, untuk Miss. sesi hari ini. Iya. Meskipun cuma sebentar tapi insightful banget. Jadi kita tahu ya prosesnya si KOL spesialis terutama itu apa aja dan sedikit kehidupan di dunia agency seperti apa. Tapi mungkin kalau salah satu perwakilannya seperti Natasha ini kayaknya terlihatnya menyenangkan sekali ya Menyenangkan karena kok. Natasha selalu bahagia sepertinya. Asik. Oke, terima kasih semua. Semoga sesi hari ini bisa membawa manfaat buat teman-teman yang ingin cari tahu tentang profesi di dunia komunikasi. Terima kasih. Terima kasih, Bye-bye. bye-bye.